Assalamualaikum, selamat pagi Sobat WK. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam berkah Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini jumpa dengan saya Eko Priyono, manajer peliputan Warta Kota, grup media Tribun di bawah naungan Kompas Gramedia. Kali ini ada momen spesial nih, kesempatan kali ini kami bisa semobil dengan Wali Kota Bekasi, Pak Rahmat Effendi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Eko. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah sehat, Ya. Pak. 3M-nya jalan ya? Insya Allah. Amin, amin ya. Pak, ini agak spesial ya, karena tanggal 10 Maret 2021, yaitu besok, Kota Bekasi akan merayakan hari jadinya ke-24. Iya. Ini kunjungan tadi Bapak ke Taman Makam Pahlawan. Iya. Ini bisa diceritakan kenapa sih Pak memulai hari ini dari Taman Ya, Makam Pahlawan? biasanya protokolernya kan dalam event-event atau hari-hari besar ya, hari besar nasional tentunya, apalagi ini hari ulang tahun. Nah, yang pertama adalah kita nih sebagai penerus menghormati para pejuang ya, yang dulu tahun 45 anak-anak muda telah rela mengorbankan jiwa raganya untuk kemerdekaan ya, membantu kemerdekaan Republik khususnya di Bekasi. Nah, tahun 96 Bekasi kan dimekarkan, ada kota, ada kabupaten. Mulai 97 ada DPRD-nya dan sekarang sudah berumur 24 tahun. Masa umur itulah yang telah kita lihat sekarang proses perkembangan pembangunan di Kota Bekasi. Nah, sejauh 24 tahun ini capaian apa aja nih Pak yang udah? Ya, kalau kita lihat capaian yang ada di Kota Bekasi ini cukup besar. Kan kalau kita bekerja sebenarnya kita mengukur bagaimana kita bisa memanfaatkan ruang, ya, tata ruang. Iya. Perencanaannya untuk apa dan pengendaliannya. Nah, di Kota Bekasi ini ada 16.500 jiwa per kilometer persegi. Artinya sebuah kepadatan yang sangat luar biasa dengan luas yang hanya 21.000 hektar. Nah, 21.000 hektar ini di sini sudah lengkap sarana prasarananya. Iya. Terus masyarakatnya juga heterogen. Nah, di mana di sebuah kota kalau masyarakatnya heterogen itu kan sangat plural. Tetapi di sini ya, kedamaian, kerukunan, bertoleran. Ya, kita beberapa kali mendapatkan penghargaan sebagai kota toleran. Ya. Nah, ini membuktikan bahwa memanage sebuah pemerintahan yang plural dibutuhkan sebuah kepiawaian. Ya. Nah, termasuk juga proses-proses keberhasilan pembangunan yang ada di Kota Bekasi. Nah, harus memanage. Nah, itu tipsnya dari Pak Wali gimana nih Pak? Selama memimpin ya? Ya, yang pertama kita ya, kan kita memimpin sebuah organisasi besar. Dalam mengendalikan sebuah organisasi besar tentunya ada reward dan punishment. Rewardnya pada saat mereka baik kita berikan penghargaan, ya. Punishmentnya pada saat mereka tidak baik kita juga berikan sanksi Ya. dalam law enforcement. Terus dalam orang berinvestasi, ya, tidak ada sebuah kota maju kalau tidak diberikan keleluasaan orang berinvestasi, ya, diberikan jaminan dan kepastian hukum. Tapi dari sebuah perspektif itu kuncinya adalah dari sebuah jaminan dan kepastian hukum dalam hidup bermasyarakat, penegakan atau law enforcement, harus juga dalam kita bertoleransi, ya. Apalagi sekarang kan presiden kita sekarang ini sangat concern ya terhadap pluralisme, terhadap toleran, kebersamaan yang ingin kita bangun. Nah, contohnya kemarin saya meresmikan dengan Menteri Agama itu kantor Depak. Kantor Depak adalah kantor Depak tingkat 2 yang ya sehebat di Indonesia, artinya semegah itu ya kita bangun karena dari situ ada rumah kebersamaan. Ya. Kantor Depak itu adalah rumah kebersamaan. Di situ ada semua agama ya beraktivitas ya, menyusun sebuah kerangka kerja kemasyarakatan untuk membangun umat yang ada di Kota Bekasi. Kalau nggak salah ada kampung sawah juga itu Pak ya? Ada kampung sawah yang kita sudah berikan juga kampung Pancasila. Oke. Nah, bicara pemerintahan Bapak, ya, pekerjaan rumah apa aja yang masih? Yang sekarang ini ya dalam masa pandemi ini, nah saya sampaikan juga di masa pandemi, kita mampu ya mengendalikan, artinya kita sedang melaksanakan secara berkala ya bagaimana memvaksinasi warga masyarakat ya, termasuk juga nakes, pendidikan, tokoh masyarakat. Ya. Bor kita sekarang 60%, angka kesembuhannya 95%, angka kematiannya landai 1, bahkan positif rate-nya 20%. Ya. Kita mampulah mengendalikan.
Terus ya, yang sekarang ini ya menjadi prioritas adalah persoalan pemetaan topografi. Oke. Karena Kota Bekasi ini 21.000 hektar ini dibagi dua, dibelah oleh Kali Bekasi. Ada yang sebelah timur, ada yang sebelah barat. Nah, sebelah timur ini ada 3 sungai ya, yang berimplikasi kepada sebuah proses banjir. Karena dulu dibangun tahun 86, ya, tahun 80-an lah. Ya. Di sebelah barat ada 5 atau 6 sungai juga yang menimbulkan juga banjir. Nah, Kota Bekasi ini hanya 29 meter di atas permukaan laut. Nggak mungkin bisa kita tanpa kita membuat long storage, tanpa kita membuat folder atau embung. Ya, saya ke Bojonegoro, bupatinya pada saat itu mencanangkan 1000 embung karena DPL-nya hanya 29 meter. Jadi hanya caranya itu. Dan kalau kita remote balik ke tahun 80-an, Kota Bekasi ini kan rawa, sawah, terus tegalan, kebun karet. Sekarang itu habis. Otomatis kan air lari ke tempat yang rendah. Nah, saat ada pemanfaatan baru, ya, konstelasi antara pel banjir yang lama dengan yang baru berbeda, ya pasti yang kena yang lama. Iya. Bicara penanganan pandemi, Kota Bekasi termasuk yang cepat bereaksi. Kemarin di awal-awal ya Pak ya, penyediaan rumah sakit, penunjukan rumah sakit. Ya. Nah, progresnya saat ini gimana? Jadi gini, kita nih sekarang ini kan kalau trackingnya, kita punya mobil PCR, kita punya kontainer PCR, kita 4 rumah sakit tipe D kita juga kita siapkan PCR, rumah sakit umum dan rumah sakit swasta. Jadi kalau tadi saya bilang bornya ya, bed okupasi rate-nya 60%, ya. Artinya sekarang kapasitas rumah sakit itu 60%, 40% itu kosong. Gitu. Nah, karena kita mampu mengendalikan. Nah, progres-progres yang kita lakukan seperti itu. Jadi jangan takut kita sebagai pemimpin, sebanyak-banyaknya kita bisa men-tracking sebuah pandemi itu, kita laporkan. Ya, itu adalah sebuah keberhasilan dalam tracing. Yang selanjutnya kita treatment. Jadi kalau kita takut, kita ngumpetin, ya itu repot nanti. Kita buka aja. Jadi karena pandemi bukan aib sebetulnya. Bukan aib, bukan aib. Dan kita jangan takut dibilang, oh ini zona merah, oh ini zona kuning, oh ini zona oranye. Itu kan hanya istilah pemerintah. Tapi yang paling penting adalah pandemi ini bisa kita kendalikan sambil kita secara berkala diberikan vaksin oleh pemerintah pusat itu untuk penyesuaian. Yang menjadi persoalan lagi adalah masih banyak masyarakat yang menstigmakan negatif nih Pak. Nah itu dia, apalagi awal-awal. Ya, awal-awal bulan April, bulan Mei itu seolah-olah kalau kena COVID itu ya, aib, padahal bukan itu. Di Kota Bekasi gimana Pak menyosialisasikan ini ke masyarakat? Ya kita kan dari bulan Mei itu sudah terjadi penurunan yang sangat luar biasa. Kita memang tingginya bulan April 2020. Mei itu terjadi penurunan, mulai naik lagi ya. Dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus itu tidak ada angka kematian. Nah, di Agustus sampai dengan Desember itu ada peningkatan ya. Puncaknya akhir Desember. Akhir Desember, Januari ya, tapi begitu akhir Februari sampai sekarang ini sudah mulai landai lagi. Insya Allah terkendali. Amin, amin. Ya. Nah, yang paling utama dalam pandemi ini kita harus tetap sehat. Nah, salah satu cara agar tetap sehat berolahraga nih. Berolahraga. Nah, ini aktivitas olahraga di Kota Bekasi gimana nih? Nah, kan kita berikan kesempatan kepada para pegawai, para pejabat. Ya. Fasilitas ada, Stadion Patriot Bagasasi. Hari Selasa dan hari Jumat ya, kalau hari Selasa pagi, Jumat pagi setelah olahraga juga masih diberikan kesempatan untuk siraman rohani. Ada pengajian, ya ada hatam Quran, kita atur. Jadi kita seimbangkan antara jasmani dengan rohaninya. Lengkap ya Pak? Lengkap, fasilitasnya kita semua ada. Bengkelnya nggak cuma rohani istilahnya, nggak cuma jasmani ya Pak? Rohaninya pun juga harus kita isi. Nah kalau Pak Wali sendiri gimana cara menjaga kebugarannya di masa pandemi? Kita sepadat ini dari pagi sampai malam. Kan semua persoalan datangnya dari hati, siap. dari pikiran. Saat hatinya ikhlas, saat hatinya sudah ini bagian dari proses tanggung jawab amanah. Itu clear. Mau orang bilang apa kek, mau medsos mau bagaimana, yang penting kita tidak melakukan. Apalagi zaman sekarang kan mudah. Ya mudah. Belum apa-apa udah dibuat semikian rupa. Pada saat kebenaran itu muncul nggak ada yang minta maaf. Gitu. Jadi ya ikhlas saja, hati itu harus dibersihkan. Kalau ini ada asupan jamu gitu Pak? Enggak, saya tradisional aja, saya bikin sendiri. Ada ramuan apa tuh Pak? Seperti saya bikin ramuan kunyit, kencur, terus jahe, temulawak, lengkoas. Jadi di blender itu
Saya minum tiap pagi sebelum makan apa-apa, pagi saya minum itu alhamdulillah. Ya, napas bagus, darah juga posisi, bukan tensi ya kalau Iya. tensi. Jadi lain-lain juga bagus. Ada manfaatnya lah. Tradisional aja. Nah, ini kembali ke ulang tahun. Ya. Mungkin belum banyak milenial yang tahu kenapa sih saya harus menghargai Kota Bekasi. Ada yang bilang ini planet lah Pak, di mana letaknya? Orang memang kadang-kadang suka aneh menilai Kota Bekasi. Kota Bekasi macet, iya. Karena investasinya, terus karena laju pertumbuhan ekonominya juga tinggi di atas rata-rata nasional. Nggak mungkin kota itu maju, kota itu baik, nggak macet. Ya. Nah, karena ekonominya bagus, pasti orang kan berduyun-duyun datang ke Kota Bekasi. Terus kota itu kotor, katanya sampah. Kita punya sampah terbesar di dunia, sampah DKI di kita. Terus Kota Bekasi itu banjir, ya betul, ya. Tapi kan tidak sejelek-jeleknya kota-kota lain. Iya. Itu. Terus kita berupaya untuk membangun, menciptakan, bahkan tahun 2022 ini juga mau menggeser dari persoalan-persoalan yang lain kepada persoalan penanganan banjir. Ya. Jadi yang saya sebutkan tadi, banjir menjadi skala prioritas kita. Banjir dan pandemi beriringan nih Pak. Sekarang masih beriringan, mudah-mudahan Oke. sebulan 2 bulan ke depan vaksin terus Setelah turun vaksin, ya. Ya. Terus pandeminya turun, kegiatan ini kita drill untuk mempercepat proses penanganan banjir. Banjir ini kan nggak bisa ditanganin sendirian nih Pak. Enggak, daerah karena ya. kali-kali yang ada kan ini semua sebenarnya kewenangan BWSCC, Kementerian Ya, PUPR. itu. Termasuk Kali Bekasi yang 4,3 triliun ini juga kan udah mulai 3 tracking ya. Tracking pertama sudah mulai jalan. Mudah-mudahan bisa semua pihak bekerja sama. 2 tahun, 3 tahun ke depan Kali Bekasi aman lah. Oh, Karena revitalisasi dari Kementerian PUPR, tahap ke-1 dari perbatasan Kota Bekasi dengan Bogor ya, di Cikias, Cilengsi dan pertemuan Kali Bekasi sampai dengan Bendung sampai Pondok Ungu dan Pondok Ungu sampai dengan Hilir Muara ya. Nanti ada 3 trek yang dilakukan. Jadi Terus kita juga yang fokus sekarang ini Kali Cakung. Kali Cakung ini dari Nasio ya, Nasio terus perumahan Kota Bintang, terus Mas Naga, Duta Indah ya di Bekasi Barat sampai dengan di Banjir Kanal Timur di Teknotel. Ini kita mau bikin role model atau prototype. oke. Teman-teman Sobat WK, sekian obrolan kami dengan Wali Kota Bekasi Pak Rahmat Effendi. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai jumpa di kesempatan lain dalam program Antri. Ya, saya senang nih kegiatan begini. Ya, baru selama hampir 20 tahun ikut eksekutif dan wali kota ini ya, ada teman wartawan yang ngajak diskusi dialog di mobil seperti ini. Mudah-mudahan ada tumpangan lagi nih dari Makam Pahlawan ke Rumah Sakit Umum ya. Insya Allah rutin Makasih. Pak. Sehat-sehat ya, Sehat, makasih. Pak. Ya. Izin Pak. Oke. Foto. Jangan lupa subscribe ya.